Mari mengenal lebih dalam mengenai peminatan bisnis dan keuangan di program studi statistika Universitas Tanjung Pura. Baik, yang menyebabkan saya tertarik untuk mengambil peminatan bisnis dan keuangan, yang pertama saya mendalami terkait terkait saham, portofolio dan sebagainya. Sebelum saya berkuliah di prodi statistik ini juga, saya sudah coba belajar terkait dasar-dasar saham dan mungkin akan saya kembangkan dengan saya mengambil peminatan bisnis dan keuangan ini. Baik, untuk alasan utama saya memilih minat bisnis dan keuangan itu karena ketertarikan saya terhadap saham, dan juga ketika SMA juga saya udah belajar saham dan juga ada investasi kecil-kecilan. Jadi saya ingin memperdalam ilmu saya dalam saham terutama. Iya, untuk bidang peminatan di program studi statistika Fakultas MIPA Untan ini dalam bidang bisnis dan keuangan tentunya ada karena kita ingin mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan informasi ya. Kalau kita berbicara sejarahnya, dulu waktu kurikulum pertama kali yang ada di program studi statistika ini terbentuk, kita belum ada peminatan. Seperti yang kita tahu, dalam prodi statistika ini ada yang namanya mata kuliah wajib. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perkembangan informasi, serta karena kita mengadakan evaluasi dan mengundang para stakeholder beserta alumni, maka kita mengetahui bahwa dalam perkembangan dunia kerja ini juga dibutuhkan beberapa kompetensi yang mencakup pada bidang bisnis dan keuangan, kemudian pada bidang sosial dan industri, serta lingkungan dan kebencanaan. Nah, oleh karena itu di prodi statistik ini kita sesuaikan kurikulum dengan bidang peminatannya, di mana ada mata kuliah yang harus diambil di setiap bidang peminatan tersebut. Ketika kita berbicara apa saja mata kuliah yang harus diambil ya untuk bidang peminatan bisnis dan keuangan ini, tentunya ada mata kuliah wajib yang memang harus diambil oleh seluruh bidang peminatan statistika. Kemudian ada mata kuliah wajib pilihan atau pilihan wajib ya, di mana ini disesuaikan dengan bidang minat masing-masing peminatan. Kemudian ada juga mata kuliah minor, di mana mata kuliah minor ini adalah mata kuliah yang dapat diambil di fakultas lain atau di program studi lain, di mana diharapkan mata kuliah yang diambil ini dapat menambah pengetahuan adik-adik mahasiswa, menambah kompetensi yang dimiliki, serta dapat mendukung bidang peminatan yang diambil. Nah, kalau di dalam bidang peminatan bisnis dan keuangan ini, untuk mata kuliah pilihan wajibnya ini ada matematika aktuaria 2, kemudian ada pengantar statistika keuangan, kemudian ada juga pengantar matematika finansial 1 dan pengantar matematika finansial 2. Nah, untuk mata kuliah minornya ini dapat diambil juga yang mendukung bisnis dan keuangan, itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di antaranya ada makroekonomi, mikroekonomi, kemudian ekonomi digital, kemudian ada mata kuliah juga yang terkait dengan konsumen, dan ada juga yang terkait dengan bank dan keuangan, sistem keuangan. Nah, itu saya rasa mata kuliah tersebut sangat bersesuaian dengan peminatan di bidang statistik, bisnis, dan keuangan. Oke, dari saya pribadi, saya rasa mahasiswa sudah dapat menerima ataupun menyerap materi yang diberikan di perkuliahan di bidang minat ini dengan cukup baik ya. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya mahasiswa yang antusias dalam mengambil materi skripsi yang terkait dengan keuangan.
gitu ya. Kemudian kalau untuk masalah apa tadi kesulitan kendala mahasiswa di bidang bisnis dan keuangan itu biasanya kesulitan dalam hal ini mengkaitkan antara teori dasar dan juga teori advance yang ada di bidang keuangan. Itu aja sih. Tapi biasanya hal itu bisa terbantu ketika pembelajaran di kelas. Jadi mungkin beberapa mahasiswa yang minat ke bidang asuransi, kami harapkan bisa masuk, bisa berkecimpung di dunia asuransi Indonesia. Jadi mereka bisa paham bagaimana caranya menghitung premi ataupun bagaimana caranya menjelaskan suatu produk asuransi kepada calon customer nantinya ya. Kemudian untuk yang di bidang portofolio keuangan dan juga manajemen risiko investasi, kami harapkan kedepannya mereka bisa bergabung di sejumlah badan ataupun kementerian ya yang berhubungan sama keuangan seperti OJK mungkin ya, dan menjadi manajer investasi di perusahaan-perusahaan investasi yang ada di Indonesia. Program Studi Statistika Universitas Tanjung Pura merupakan representasi dalam menyiapkan sumber daya Indonesia unggul di bidang teknologi dan pengolahan data. Pada program Studi Statistika terdapat 3 peminatan, satu di antaranya adalah bisnis dan keuangan.